Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Welcome to English learning. So today we are still studying the material of chapter 2 about why don't you visit Seattle, but this time we are focusing on reading skills. Jadi hari ini kita masih belajar tentang chapter 2 bab 2 tentang why don't you visit Seattle, dan kita akan fokus di reading skills-nya. Nah, di materi bab 2 ini tidak hanya menceritakan tentang Seattle, tapi lebih tepatnya kita akan merekomendasikan tempat tersebut untuk dikunjungi para wisatawan. Dalam pembahasan ini kita diwajibkan untuk read the text carefully. Jadi kita harus membaca teks dengan cermat dan teliti. Sebelum itu kita diberikan 3 pertanyaan. Yang pertama, have you ever heard about Seattle? And the second is, do you know what and where Seattle is? And the third, what do you expect to see and enjoy there? Jadi pertanyaan yang pertama, apakah kamu pernah mendengar tentang Seattle? Yang kedua, apakah kamu tahu apa dan di mana Seattle itu? Yang ketiga, apa yang kamu harapkan untuk dilihat dan dinikmati di tempat tersebut atau di Seattle? Next kita lihat di Seattle, peta Seattle ini. Seattle is the large city in the Pacific Northwest region of the United States, located in Washington State between Puget Sound and Lake Washington, about 180 kilometers south of the United States-Canada border. Jadi, Seattle ini adalah kota terbesar di wilayah timur laut Pasifik Amerika Serikat yang terletak di negara bagian Washington antara Puget Sound itu muara dan Lake Danau Washington. 180 km di sebelah selatan perbatasan Amerika Serikat dan Kanada. Gambar selanjutnya kalian bisa lihat, gambar itu adalah the Space Needle. Dia adalah ikon di kota Seattle tersebut. The 184 meters high tower, which is equipped with a viewing room and a restaurant, was built in conjunction with the World's Fair held in the city in 1962. Since then, the tower has become a well-known symbol of the city of Seattle. Jadi menara setinggi 184 meter ini dilengkapi dengan ruang untuk melihat pemandangan dan sebuah restoran. Dan dibangun dalam rangka pameran dunia yang diselenggarakan di kota itu pada tahun 1962. Nah, sejak saat itu menara ini menjadi simbol atau ikon terkenal di kota Seattle. Kota Seattle juga dijuluki dengan kota hujan atau kota jam. Kenapa dijuluki kota hujan? Karena beberapa kota di Amerika Serikat, Seattle yang memiliki curah hujan yang kalau hujan itu dia curah hujannya lebat dan bertahan lama, berbeda dengan curah hujan di kota-kota Amerika yang lainnya. Kemudian, kenapa dijuluki kota jam? Jam ini maksudnya bukan jam alarm atau semacam jam menara yang besar, tapi jam-jam yang di jalan yang biasa disebut dengan post clocks yang sedikitnya terdapat 12 atau sampai 55 buah yang beratnya sampai 2 ton yang terletak di setiap jalan-jalan penting di sudut kota Seattle. Nah, 6 things to do if you visit Seattle. There are 6 must-have experiences that you should do if you visit Seattle, where city and nature come together. If you visit Seattle, arrive with this list in hand and you will be off to a foolproof start for exploring the Emerald City's most unforgettable sights and sounds. If you visit Seattle, do the following things. Jadi, maksud dari penjelasan tadi, 6 hal yang harus dilakukan jika Anda mengunjungi Seattle. Ada 6 pengalaman juga yang wajib kita ketahui
dan harus dilakukan jika berkunjung di kota Seattle atau tempat kota alam yang menyatu. Jadi suasana alamnya di sana bagus ceritanya ya, penjelasannya. Jika Anda mengunjungi Seattle, tiba dengan daftar di tangan dan Anda akan mulai sangat mudah untuk menjelajahi pemandangan dengan kota Zamrud yang paling tidak bisa dilupakan. Jadi jika Anda mengunjungi Seattle, lakukan hal-hal berikut. Feel the fresh air on your face as you sail to Bainbridge Island on a Washington State ferry. From the ferry, you can enjoy the view of the Seattle skyline. If you want to enjoy Bainbridge Island, stroll around downtown's galleries, boutiques, coffee houses, and cafes. National gardens and natural woodlands at the Biodal Reserve are as the other options. Maksudnya adalah ketika kita ke Seattle, yang pertama yang harus kita lakukan adalah rasakan udara segar yang di wajah Anda saat Anda berlayar ke Pulau Bainbridge di negara bagian Washington dengan menggunakan ferry. Nah, dari ferry ini kita bisa menikmati pemandangan Seattle dan langit-langitnya. Dan jika Anda ingin menikmati Pulau Bainbridge, kalian harus berjalan-jalan dulu di sekitar galeri, butik, kedai kopi, dan kafe. Kemudian taman musiman yang alami dan hutan cagar alam Biodal yang sebagai menjadi pilihan lain dari jalan-jalan tersebut ya. Well, next. Why don't you tour the Pike Place Market product stands to buy something you've never tasted? The Pike Place Market is much more than a farmer's market. Its entire district is full of shopping, attraction, and favorite signs. The area is a festival of sounds, tastes, and smell, and it is part of the reason. It's called the Shore of Seattle. Unless you have allergic to noses, make sure you take time to spot these beloved icons. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengapa Anda tidak mengunjungi Pike Product Place Market yang berdiri untuk penjualan ya, yang belum pernah kamu rasakan. Pasar Pike Place ini lebih komplit daripada pasar petani atau pasar lokal ya maksudnya. Kemudian seluruh distriknya itu penuh dengan belanja, atraksi, dan tempat wisata favorit. Nah, daerah tersebut juga adalah di situ ada festival suara atau mungkin menyanyi ya. Terus ada festival rasa atau makan-makan dan bau. Bau ini mungkin masakan yang enak-enak ya. Dan itu adalah bagian dari alasan kita untuk berada di tempat tersebut. Nah, Pike Place ini juga bisa disebut dengan the soul of Seattle, jiwa dari kota Seattle tersebut. Kecuali jika kamu alergi terhadap suara atau ribut, pastikan kamu harus meluangkan waktu untuk mencobanya, untuk melihat bahwa icon ini sangat bagus, icon terpercaya. Well, next. Book a night at one of the many cozy B&Bs or resort available throughout the San Juan Island. Cozy bed and breakfast are the perfect way to enjoy the friendly island culture. If you have enough time, tour the numerous art galleries in Friday Harbor. You can also enjoy naturalist guide tours, wildlife spotting, and whale watching and storm watching. Dan maksudnya kita bisa memesan 1 malam di tempat B&BC, sebuah resort yang nyaman yang tersedia di seluruh kepulauan San Juan. Tempat tidur yang nyaman dan sarapan adalah cara sempurna untuk menikmati budaya pulau yang ramah. Jika Anda punya cukup waktu, silakan berjalan-jalan ke galeri seni di pelabuhan pada Jumat. Dan kamu bisa juga menikmati dipandu oleh seseorang naturalis wisata, melihat satwa liar, menonton paus, dan menonton badai. Well, next. See exciting and experimental works at Sea Hoyle Garden and Glass.
A visit to this site is an opportunity to take full advantage of the location at the Seattle Center, a premier destination for arts, entertainment, and leisure activities. If you visit this city, you should explore the Space Needle and Pacific Science Center, experience music projects, and a variety of cultural activities over throughout the year. Kita lihat pada gambar, ini terlihat seru dan eksperimental di sebuah taman kaca Chihuili. Nah, kunjungan ke situs ini adalah kesempatan untuk mengambil penuh keunggulan lokasi di pusat Seattle. Dan tujuan utama kita itu yang pertama untuk seni, hiburan, dan rekreasi. Kegiatan rekreasi ya. Jika Anda mengunjungi tempat ini atau kota ini, Anda harus menjelajahi Space Needle dan Pacific Pusat Sains. Pengalaman proyek musik dan variasinya kegiatan budaya yang ditawarkan sepanjang tahun berada di tempat ini. Well, next. Watch the world's most sophisticated aircraft be built before your eyes at the Boeing factory in Mukilteo. If you are curious to know about it, you should explore the dynamic e-flights and experience new aviation innovation. Go behind the scenes at Boeing to watch the very same jets you might one day be a passenger on being assembled. Jadi tontonan paling banyak di dunia pesawat itu pesawat canggih menjadi berada di sebuah bangunan di depan mata Anda di pabrik Boeing di Mukilteo. Jadi jika Anda penasaran ingin tahu tentang itu, Anda harus menjelajahi dinamika penerbangan dan pengalaman penerbangan baru yang berinovasi. Jadi kamu harus pergi ke bagian belakang di Boeing untuk ditonton, kemudian kamu harus menaiki jet yang sama dan kemungkinan suatu hari kamu bisa menjadi penumpang yang sedang berada di belakang jet atau yang sedang berkumpul di sebuah jet ya. Well, the last tour the Theo Chocolate Factory in Fremont and learn how their delicious confections are made. This factory has a mission to create jams in the Democratic Republic of Congo, DRC, where it has 300,000 square miles of farmable lands, but only 2% is being farmed due to conflict there. The factory trains 2,000 Congolese farmers to grow high-quality cocoa. Jadi rekomendasi terakhir dari Seattle itu adalah menjelajahi pabrik Theo coklat di Fremont dan mempelajari bagaimana cara membuat coklat tersebut. Pabrik ini memiliki misi untuk menciptakan perubahan dalam Republik Demokratik Kongo atau disebut dengan DRC, di mana dia memiliki 300.000 mil persegi lahan pertanian tanah, tetapi hanya 2% yang sedang bertani karena konflik di sana. Nah, pabrik melatih 2.000 petani Kongo yang menanam kakao yang berkualitas tinggi, yang bisa dijadikan coklat ya tentunya. Well, I think it's enough for today. Thanks for you watching, thanks for your attention, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.